Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fani Rizky Ananda, spesialis paru. Saya merupakan dosen dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Hari ini saya akan melakukan tindakan dekompresi jarum ataupun needle decompression yang biasa dilakukan pada kasus emergency tension pneumotorak. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada slide berikutnya, slide sebelumnya, pada kasus di mana terdapat udara pada rongga pleura ataupun selaput yang menyelubungi paru, maka kita harus melakukan tindakan segera karena tindakan ini berbahaya karena bisa akan ada dekompresi ataupun penekanan pada pembuluh darah besar sehingga pasien bisa jatuh dalam kondisi shock, kemudian juga menekan jantung sehingga bisa terjadi tamponade pada jantung dan juga dia juga bisa menekan rongga dada ke sisi yang kontralateral di mana kondisi itu bisa mengancam jiwa jika tidak ditangani dalam beberapa jam pertama. Maka tindakan yang harus dapat dilakukan oleh dokter umum adalah dekompresi jarum. Bagaimana caranya? Kita lihat videonya. Yang pertama adalah persiapan dari alat dan bahan sendiri. Yang pertama adalah persiapan alat, yaitu pertama kita akan menggunakan IV kateter ukuran yang besar, yaitu 14 boleh ataupun 16 seperti ini. Oke, di sini saya akan menggunakan yang nomor 14. Kemudian ada kapas, kemudian untuk alat sterilnya, kita untuk desinfeksi kita ada alkohol 70%, kemudian ada povidone iodine. Oke, kemudian kita akan menyambungkannya dengan menggunakan bantuan infus set ataupun blood set. Lalu kita menyediakan sebuah tabung ataupun ada alat sih memang, tapi kalau misalnya tidak ada di tempat kita bisa menggunakan botol yang berisi cairan atau istilahnya adalah water silk drainage yang kita letakkan di bawah. Selanjutnya adalah persiapan dari alat bahan-bahan. Apa saja bahannya? Kita menggunakan lidocaine 2 ampul dan bisa juga sampai dengan 4 ampul tergantung dari kondisi anestesi dari pasien. Untuk jaga-jaga kita boleh juga menyiapkan sulfasatropin. Kemudian ada klem bengkok sebagai salah satu alat tambahan. Lalu kita selanjutnya adalah persiapan pasien. Pasien dalam posisi sebenarnya yang terbaik adalah semi-Fowler 45 sampai dengan 60 derajat. Namun jika pasien hanya bisa dalam posisi duduk, maka tidak ada masalah. Seperti ini memposisikan pasien. Kemudian kita akan melakukan persiapan pada sebelumnya pasien juga sudah dijelaskan mengenai tindakan yang akan dilakukan, kemudian meminta lembar persetujuan ataupun informed consent. Jika pasien atau keluarga sudah tanda tangan, maka kita dapat melakukan tindakan. Selanjutnya adalah persiapan dari dokter. Yang pertama adalah kita menggunakan apron. Oke. Seperti ini. Dokter juga dapat menggunakan kacamata serta penutup kepala. Oke. Kemudian atau head cap. Lalu menggunakan sarung tangan steril. Dalam hal ini untuk ukuran saya adalah 6,5. Oke. Sebelum menggunakan alat-alat, pastikan kalau si dokter sudah melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Oke, cuci tangan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita menggunakan sarung tangan steril. Setelah menggunakan sarung tangan steril, kita sudah melakukan persiapan alat, bahan, pasien, serta dokter. Maka kemudian kita ambil klem bengkok, lalu melakukan tindakan desinfeksi pada lokasi dari pasien. Di sini lokasi yang kita pilih adalah pada pada rongga ataupun interkostal 2. Jadi seperti ini. Di sini saya akan memberikan gambaran anatominya dulu. Ini adalah kosta pertama dan ini ada kosta kedua. Kita bisa melakukannya di antara kosta kedua ataupun kosta ketiga. Seperti di sini. Kemudian kita lakukan dulu desinfeksi. Pertama dengan povidone iodine. Secara sirkular dari dalam keluar.
Oke. Kemudian ke alkohol 70%. Secara sirkular juga dari dalam keluar. Oke, jika sudah maka kita tutup dengan duk steril. Kemudian setelah kita melakukan desinfeksi dan menutup dengan duk steril, maka kita akan melakukan anestesi lokal dengan lidokain 2 ampul. Seperti ini. Kemudian kita tusuk pada ICS 2 ataupun ICS 3 secara tegak lurus dengan dinding dada pasien. Oke, sebelumnya kita aspirasi dulu memastikan tidak ada udara dan cairan. Lalu kita injeksikan atau kita insersikan anestesi kepada pasien, kemudian kita lakukan aspirasi. Jika ada udara, maka seperti ini akan terlihat adanya gelembung-gelembung dari yang berasal dari udara yang terperangkap di dalam rongga pleura. Oke, kemudian kita tarik speednya. Lalu kemudian kita akan menginsersikan IV CAT nomor 14 ataupun nomor 16. Di sini saya akan menggunakan yang nomor 14 secara tegak lurus tepat pada lokasi kita melakukan anestesi lokal. Oke, kita insersikan secara tegak lurus mulai dari kutis, subkutis hingga ke rongga pleura. Kemudian kita tarik jarum dari IV kateter, lalu kita akan terasa kalau udara yang keluar. Oke, kemudian kita masukkan infuset ataupun blood set yang sudah kita hubungkan dengan tabung yang berisi cairan dengan bagian dasar ataupun bagian ujung dari infuset tersebut sudah tenggelam di dalam cairan tersebut. Jika sudah, maka kita masukkan infuset ke dalam IV kateter, lalu kita mengalirkan udara. Jika udara yang keluar akan terlihat seperti adanya gelembung-gelembung pada tabung water shield drainage yang sudah kita lakukan. Jika sudah, kita dapat menunggu hingga 5-10 menit sampai udaranya keluar dan kita juga kembali melihat monitor dari pasien. Tekanan darah pasien apakah sudah mulai membaik, frekuensi nafasnya, saturasi oksigennya. Jika sudah, maka kita dapat mencabut kita dapat mencabut dari IV kateter tersebut dan kita segera mengerujuk pasien untuk dilakukan pemasangan selang dada. Namun saya merekomendasikan untuk rujukan ke rumah sakit yang memiliki spesialis paru, spesialis bedah ataupun bedah torak tetap dengan kondisi water shield-nya terpasang sehingga pasien akan tetap dalam kondisi yang lebih nyaman.